Shalom dan damai sejahtera bagi kita. Jejak Sabda, menelusuri kebenaran firman Tuhan sejak mulanya di dalam Alkitab. Ini juga adalah pengantar kepada kita untuk memasuki hari Sabat Tuhan. Sebelum memulai penelusuran jejak Sabda pada saat ini, mari kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, bantu kami untuk terus diberikan pengertian. Bantu kami untuk terus diberikan penjelasan. Bantu kami untuk terus menemukan jejak sabda Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita perlu berhati-hati dengan metode dan ajaran-ajaran yang bisa digunakan oleh setan untuk menuntun kita kepada meragukan firman Tuhan. Cara kerja setan telah kita lihat dalam jejak sabda Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Kita sudah lihat pada 2 episode sebelumnya. Dia menggunakan baik pribadi-pribadi, ajaran ataupun bahkan pergerakan rohani yang menarik, yang ternyata adalah memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, ketika kita melihat jejak sabda Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 dan 3. Kejadian pasal 3 ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Memang kita sudah lihat sebelumnya, kenapa Hawa meladeni percakapan ini. Kalau kita lihat ayat ini adalah respon Hawa. Hawa gantinya kabur karena ular berbicara. Dan kita sudah lihat, tidak ada fakta atau jejak Alkitab, jejak sabda, bahwa ular diberikan keistimewaan untuk berbicara. Walaupun dia disebut sebagai binatang salah satu yang ciptaan cerdik yang ada di darat. Tetapi tidak ada fakta, jejak sabda mengatakan dia dapat berbicara. Hawa gantinya dia kabur, misalnya dia melayani, dia ladenin ular dan ikut di dalam percakapan yang bagi saya itu adalah deadly conversation, percakapan yang mematikan. Hawa bisa ikut dalam percakapan mematikan itu karena terpesona dengan hal yang dia lihat. Ular dapat berbicara, mengagumkan. Bahkan itu bisa ada dalam pikirannya, oh rupa-rupanya Tuhan menyembunyikan sesuatu. Kenapa dia tidak mengatakan bahwa ular dapat berbicara? Sepertinya ada hal lain lagi yang Tuhan sembunyikan. Fakta selanjutnya adalah Hawa keliru dalam mengutip firman Tuhan. Jejak sabda, ingat, jejak sabda itu begitu sederhana. Simple, kita dapat lihat dengan jelas. Setelah Hawa meladeni percakapannya ular, ini menuntun kepada hal yang tragis. Makanya saya katakan ini adalah deadly conversation ataupun percakapan yang mematikan. Kita kembali mundur di dalam jejak sabda Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Sangat jelas Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada hal yang menarik ketika Hawa merespon perkataan iblis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Fakta, jejak sabda, Kejadian pasal 2, 16 dan 17 ada larangan Tuhan di sana. Tetapi yang menarik, respon Hawa kepada ular yang berbicara itu memang perlu kita lihat. Iblis katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Respon Hawa awalnya sudah benar. Ketika dikatakan buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tepat, jangan dimakan buahnya. Tepat perkataan Hawa. Tetapi pada bagian selanjutnya, Hawa menambahkan sesuatu. Dia katakan, Allah berfirman tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman.
jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Hawa menambahkan sesuatu ke dalam firman Tuhan. Itu adalah akibat dari Hawa yang tetap melayani percakapan dengan setan dalam wujud ular. Apa yang dia tambahkan? Rabah buah itu. Tidak ada jejak sabda yang kita temukan di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buahnya ataupun rabah. Kita tidak temukan itu. Ataupun mungkin ada kesalahan di dalam penulisannya. Tetapi Hawa mengatakan, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Sederhana bagi kita, saudara. Untuk supaya tidak terjerumus di dalam kejatuhan oleh karena bujukan, tampilan setan yang luar biasa, tarik diri kita dari sesuatu yang walaupun terlihat menarik, mengagumkan, tapi bisa menuntun kita kepada memberi interpretasi atau pengertian sendiri yang keliru akan firman Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Hawa. Dia ladenin iblis, gantinya dia kabur dari sana. Oleh karena ini mengagumkan, dia masuk terus. Dan akhirnya dia pergi kepada interpretasi yang keliru. Mengapa? Penipuan tidak selalu muncul dalam bentuk yang jelas. Seringkali terlihat mendekati kebenaran. Janganlah terpesona dengan tampilan yang memukau dari praktek keagamaan dan ajaran yang fantastis dari pribadi-pribadi yang berdiri di mimbar seperti para pendeta kami ini, ataupun tampil yang begitu mewah, wah, menarik di media sosial. Itu bisa membuat kita pergi kepada interpretasi yang keliru dan akhirnya meragukan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, tarik diri dari sana. Walaupun itu sepertinya mengagumkan, menarik. Karena itu bisa menuntun kita kepada hal yang meragukan Tuhan. Itu cara setan. Menuntun kita dengan hal-hal yang mengagumkan, sampai kita berasumsi ataupun mengambil kesimpulan sendiri. Berhati-hatilah dengan cara itu. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kepada kami jejak firman, bahwa ketika kami terus ada di dalam perangkap setan yang menawarkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang mengagumkan, bahkan di dalam ajaran-ajaran ataupun praktek keagamaan yang luar biasa, itu bisa digunakan oleh iblis, oleh si jahat, menangkap dan menjerembab kami ke dalam dosa. Bantu kami untuk tetap berdiri, mengikuti firman Tuhan yang begitu sederhana, dan bantu kami untuk berani keluar dari hal yang sepertinya nyaman, mengagumkan, dan luar biasa. Pimpinan Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.